Selamat siang, perkenalkan nama saya Nanda Maria Silayan dengan NPM 13117054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei lalu lintas yang telah saya lakukan. Adapun tujuan dilakukannya survei adalah untuk mengetahui tingkat kepadatan lalu lintas berdasarkan volume lalu lintas yang mencakup jenis kendaraan dan arah gerakan kendaraan. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui kinerja sebuah ruas jalan, apakah jalan tersebut masih layak secara operasional atau tidak. Kemudian, metode yang digunakan yaitu metode manual, yaitu dengan mengukur masing-masing parameter yang akan diukur dan mencatat pada formulir survei. Peralatan yang diperlukan yaitu formulir survei lalu lintas dan geometrik segmen jalan, alat tulis, papan alas, meteran, dan peralatan bantu yaitu alat pencacah genggam. Survei ini dilakukan pada keadaan sepi, sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan menjamin keamanan peneliti dari kecelakaan. Berikut ini adalah titik survei lalu lintas yang berlokasi di Jalan Dadaha, Kota Tasikmalaya, tepatnya di depan kampus UPI Tasikmalaya. Kemudian, data survei yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan cara survei lapangan. Pengumpulan data lalu lintas bermaksud untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik lalu lintas. Survei tersebut terdiri atas volume lalu lintas jalan, kapasitas lintas ruas jalan, geometrik jalan. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Survei tersebut terdiri atas peta, foto, dan laporan sensus. Kemudian berikut ini adalah hasil survei lalu lintas. Survei lalu lintas bertujuan untuk menentukan padatnya arus lalu lintas yang melewati ruas Jalan Dadaha Kota Tasikmalaya. Survei lalu lintas dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pada jam 3 sampai jam 5 sore dengan interval waktu 15 menit. Kemudian ini adalah tabel hasil survei lalu lintas kendaraan. Dan berikut ini adalah data dari motorcycle, kemudian data dari light vehicle, data dari heavy vehicle, dan data unmotorized. Kemudian berikut ini adalah tabel hasil survei geometrik jalan. Pengambilan data geometrik jalan dilakukan dengan pengukuran langsung di lapangan meliputi tipe jalan, jumlah lajur, lebar jalan, kondisi bahu jalan, dan trotoar. Berikut ini adalah nama jalannya yaitu Jalan Dadaha dengan tata guna lahan taman kota dan publik. Kemudian tipe jalannya yaitu 2/2 undivided dan total lebar jalannya yaitu 6,2 meter. Kemudian lebar jalan sebelah kiri yaitu 3,1 meter dan lebar trotoar sebelah kiri yaitu 3,8 meter. Kemudian lebar jalan sebelah kanan yaitu 3,1 meter dan lebar bahu sebelah kanan yaitu 2,4 meter. Sebelah kanan tidak ada trotoar, di sebelah kiri tidak ada bahu jalan dan tidak ada median. Berikut ini adalah dokumentasi yang saya ambil saat melakukan survei. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian dilanjut dengan analisis traffic counting yang telah saya lakukan. Lanjut saja kita menuju Excel. Berdasarkan traffic counting yang telah saya lakukan, maka didapatkan jumlah tertinggi total kendaraan total per 15 menit yaitu 564 kendaraan. Dan untuk jumlah tertinggi total per jam yaitu 2006 kendaraan dan total per peaknya itu 3200 kendaraan.
Kemudian berikut ini adalah tabel data per jam. Untuk mendapatkan hasil 1048, maka cara yang dilakukan yaitu menjumlah data dari periode waktu 15.00 hingga 16.00. Begitupun untuk mobil, kendaraan umum, dan truk. Maka didapatkan total tertinggi yaitu 2006 pada periode waktu 16.00 hingga 17.00. Lanjut ke tabel data volume kendaraan per jam sesuai jenis kendaraannya. Untuk kendaraan umum dan truk digabung dijumlah menjadi satu, yaitu menjadi tipe heavy vehicle. Setelah itu ditotal dan total tertinggi yaitu 2006 kendaraan pada periode waktu 16.00 hingga 17.00. Berikut ini adalah tabel EMP. Tabel EMP didapat dari tabel A.3.1. Untuk motorcycle dengan lebar jalur lalu lintas lebih dari 6, maka menggunakan 0,25. Vehicle yaitu 1 dan heavy vehicle yaitu 1,2 dikarenakan lebih dari 1.800. Kemudian untuk mengerjakan tabel data volume kendaraan yaitu dengan cara dilihat dari total berikut ini. Jika total kurang dari 1.800, maka menggunakan 0,4. Jika total lebih dari 1.800, maka menggunakan data 0,25. Begitupun untuk mobil, untuk light vehicle dan heavy vehicle. Di total, maka hasil tertinggi yaitu 835,4 pada periode waktu 15.30 hingga 16.30. Kemudian lanjut mencari kapasitas. Untuk kapasitas dasar, hasilnya itu 2.900 yang didapatkan dari tabel C11. Tipe jalan yaitu 2 lajur tak terbagi dengan kapasitas jalan yaitu 2.900. Kemudian FCW dengan hasil 0,87 didapatkan dari tabel C2.1, yaitu tipe jalan 2 lajur tak terbagi dengan lebar jalur lalu lintas yaitu 6 meter, maka FCW-nya itu 0,87. Kemudian FCSP atau pemisah arah yaitu 50-50 didapatkan dari tabel C3.1 yaitu 50-50 dengan hasil 1. FCSF atau faktor hambatan samping dengan trotoar lebih dari 2 meter, maka hasilnya itu 0,94 didapatkan dari tabel C.4.1, di mana tipe jalannya 2/2 undivided atau jalan satu arah dengan kode M karena terdapat beberapa toko di sisi jalan, dan jarak dan lebar trotoarnya itu lebih dari 2 meter, maka didapatkan hasil 0,94. FCSS atau faktor pemisah arah dengan jumlah penduduk kurang lebih 663.000 juta penduduk, maka didapatkan hasil 0,94 berdasarkan tabel C.5.1, yaitu di mana ukuran kotanya 0,5 sampai 1,0 yaitu 0,94.
Kemudian, untuk mencari kapasitasnya, itu dengan cara mengkalikan kapasitas dasar dikali faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas, dikali faktor pemisah arah, dikali faktor hambatan samping, dan dikali faktor penyesuaian ukuran kotak. Maka didapatkan hasil 2229,3228. Untuk mencari volume lalu lintas, yaitu dengan rumus sama dengan volume dari data volume tertinggi jenis kendaraan SMP per jam, yaitu 835,4, periode waktu 15.30 sampai 16.30. Maka didapatkan hasil 835,4 SMP per jam. Kemudian DS-nya yaitu 0,37 didapat dari pembagian volume lalu lintas dibagi kapasitas. Selanjutnya, level of service-nya yaitu B. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang.